Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Almaira. Saya dari jurusan Ilmu Komunikasi, konsentrasi Public Relation 3H. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hambatan dalam komunikasi persuasi. Pada tahun 1799, saat Napoleon berhasil merebut kota Java, Turki, dan bermaksud melepaskan 1.200 tentara Turki, ia terserang influenza berat. Pada suatu pagi, ia menginspeksi pasukan dan terserang batuk, sehingga ia mengatakan massacre tous, yang berartikan batuk sialan. Namun, perwira pendamping merasa sang jenderal mengatakan massacre tous, yaitu bunuh semua. Akibatnya, 1.200 tawanan dibantai, hanya karena batuk sang jenderal dan kuping perwira yang bermasalah. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa kesalahan dalam komunikasi bisa menyebabkan akibat yang fatal. Jenis dan hambatan. Berikut ialah jenis hambatan dalam komunikasi. Yang pertama, hambatan sosiologis. Yang kedua, hambatan fisik. Yang ketiga, hambatan mekanis. Yang keempat, hambatan fisiologis. Yang kelima, hambatan psikologis. Yang keenam, hambatan semantik. Baiklah, yang pertama, hambatan sosiologis. Hambatan sosiologis ini berlangsung dalam konteks situasional dan komunikator harus memperhatikan situasi. Dan klasifikasi kehidupan manusia dalam masyarakat menjadi dua jenis, yaitu Gemeinschaft dan Gesellschaft. Gemeinschaft, pergaulan hidup yang bersifat pribadi, statis, dan tak rasional, seperti dalam kehidupan rumah tangga. Contohnya, perkelahian antara suami dan istri. Selanjutnya, Gesellschaft adalah pergaulan hidup yang bersifat tak pribadi dan rasional, seperti pergaulan di kantor dan dalam organisasi. Baiklah, selanjutnya yang kedua, hambatan fisik. Adapun hambatan-hambatan fisik yaitu yang pertama sifatnya konkret, yang kedua wujudnya tampak, yang ketiga datangnya dari lingkungan, yang keempat riuh-riuh orang kebisingan lalu lintas, suara hujan atau petir dan lain-lain pada saat komunikator sedang menyampaikan pesannya. Dan yang kelima, kepadatan diantaranya menurunkan daya konsentrasi atau perhatian terhadap sekeliling. Penarikan diri atau withdrawal sering cenderung meningkatkan tingkat agresivitas. Baiklah, selanjutnya yang ketiga, hambatan mekanis. Adapun hambatan-hambatan mekanis yaitu yang pertama, suara telepon yang kerotokan. Yang kedua, ketikan huruf yang buram. Yang ketiga, suara yang hilang pada radio. Yang keempat, gambar yang tidak jelas. Baiklah, selanjutnya yang keempat, hambatan fisiologis. Adapun hambatan fisiologis sebagai berikut. Yang pertama, kondisi tubuh yang tidak sedang berada pada kemampuan terbaiknya. Yang kedua, terjadi ketidakseimbangan metabolisme tubuh atau yang disebut dengan istilah homeostatis. Yang ketiga, mengantuk, lelah, sakit, dan lapar atau haus. Yang keempat, proses individu mempersepsikan pesan, maka hambatan fisiologis cenderung terjadi pada tahap awal. Yang terakhir, ketidakkemampuan dalam mendengar gangguan bicara yaitu gagap atau apsia dan Drysertia. Baiklah, selanjutnya yang kelima, hambatan psikologis. Adapun hambatan psikologis sebagai berikut. Yang pertama, apabila komunikan sedang sedih, bingung, marah, merasa kecewa, merasa iri hati, dan kondisi psikologis lainnya. Yang kedua, prasangka, yaitu prasangka tanpa menggunakan pikiran secara rasional. Ketika prasangka sudah besar, seseorang tidak dapat lagi berpikir objektif. Apa-apa saja yang dilihat atau didengar selalu akan dinilai negatif. Contohnya dalam relasi pertengkaran suami istri. Baiklah, selanjutnya yang keenam, hambatan semantik. Adapun hambatan semantik sebagai berikut. Yang pertama, gangguan semantik pada aspek antropologis, yakni kata-kata sama bunyinya dan tulisannya tetapi memiliki makna yang berbeda. Yang kedua, rampung, atos dalam bahasa Jawa dan Sunda. Yang ketiga,
gangguan yang berasal dari penggunaan bahasa. Dapat karena yang pertama perbedaan bahasa, yang kedua perbedaan persepsi, yang ketiga perbedaan istilah dan berlebihan, yang terakhir ketidakmampuan memilih kata ataupun kalimat. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.